A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa ala a'daihim ajma'in. Minal an ila qiyami yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma kulli walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita duduk bersama untuk membahas persoalan akidah tauhid, di mana ini merupakan pertemuan pertama kita. Insyaallah ini menjadi majelis yang berkah, menjadi majelis yang berkah, bermanfaat, dan tentunya diridhoi dan mauridi rezaya Imam Zaman Ajjalallah Ta'ala Farajah Syarif insyaallah Ta'ala. Kitab Tauhid, pembahasan mengenai ilmu kalam, kitab Tauhid di mazhab Syiah itu ada banyak ya. Namun umumnya di Hauzah kita mempelajari yang kitab dasar itu Syarah Bab Hadi Asyar namanya. Setelah itu biasanya melanjutkan ke Kasyful Murad. Lalu setelah itu memilih apakah membaca Syawarikul Ilham atau Syawahid Rububiyah punya Mulla Sadroh. Itu jenjang di ilmu kalam. Atau juga ada Lawami'ul Ilahiyah. Al-Lawami'ul Ilahiyah punya Fazil Miqdad Sayuri. Itu biasa jenjang di dalam ilmu kalam. Hari ini kita mau membahas kitab yang Syarah Bab Hadi Asyar. Nah, sebagai pengantar, apa itu kitab Bab Hadi Asyar? Jadi sebelumnya ada Syekh Tusi, bukan Khojah Nasruddin Tusi, bukan, tapi Abu Ja'far. Syekh Tusi punya kitab namanya Misbahul Mutahajjid. Apa sih? Misbahul Mutahajjid. Misbah itu apa sih? Misbah? Lampu. Mutahajjid? Isim fa'il. Isim fa'il. Ya, isim fa'il dari bab tafa'ul. Tahajjada ya tahajjadu, tahajjudun. Ismi fa'ilnya mutahajjid, yani orang yang bertahajud, orang yang bertakwa. Nah, misbahul mutahajjid yani cahaya lentera orang yang bertahajud, salat malam. Nah, itu kitabnya berisi tentang kitab-kitab doa, kitab-kitab ibadah, amalan-amalan harian, takkib salat dan sebagainya. Lalu kitab itu karena cukup besar, cakupannya cukup luas, diringkaslah oleh Allamah Hilli. Allamah Hilli ngeringkas kitab itu. Terus ringkesannya itu dibuat dalam 10 bab, 10 pasal. Jadi satu kitab yang Misbahul Mutahajjid yang tebal tadi itu diringkas dan dibuat menjadi 10 pasal, dibuat per pasal menjadi 10 pasal. Nama kitabnya Minhajus Salihin, Minhajus Salah. Minhajus Salihin itu punya tulisan Minhajus Salah. Minhaj isim apa Minhaj? Basdar. Isim alat. Miftah. Isim alat. Minhaj dari kata dasarnya nahaja, nahjul balaghah itu. Nahjun itu apa terus? Rawish. Yani metode, manhaj, metode. Berarti minhaj itu apa? Yani cara. Salah. Pembenar apa? Maslahat. Yani kebaikan. Pakai shot bukan pakai sin. Kalau pakai sin itu senjata. Itu mujahidin. Kalau ini pakai shot. Yani kebaikan. Nah, minhajus salah berarti cara-cara untuk menuju kebaikan. Dibuat menjadi 10 bab. Tapi karena isinya tentang doa, tentang ibadah, amalan-amalan keseharian,
Lalu timbul pertanyaan, loh ini saya mengamalkan ini sementara basic dan dasarnya saya belum pelajari. Apa itu? Tauhid. Kita diajarkan cara sholat, tapi siapa yang mau disembah tidak diajarkan. Kita diajarkan cara habis sholat baca doa ini, tapi siapa yang mau kita mintain di dalam doa itu tidak diajarkan. Akhirnya dibuatlah satu bab lagi, bab terakhir. Jadi kan 10 bab tuh. Nah, dibuatlah bab terakhir tadi yang berisi tentang akidah. Yang menulis itu si Allamah Hilli. Jadi dia nambahin satu bab lagi di luar kitab Mukhtasar Misbahul Mutahajjid tadi itu. Dibuatlah satu bab tambahan. Wailah di kitab aslinya tidak ada. Di Misbahul Mutahajjid itu tidak ada. Ditambahinlah satu bab lagi yang isinya tentang tauhid. Padahal harusnya basicnya itu dibuat di bab awal. Tapi karena 10 bab ini merupakan ringkasan dari satu kitab, ya itu istilahnya di mulhakan minal mulhakat yang ditambahin. Itu tentang kitab bab Hadi Asyar. Makanya namanya Hadi Asyar kan? Iya, ini bab yang ke-11. Nah, lalu kitab bab Hadi Asyar ini karena awalan ditulis oleh seorang yang faqih, alim, akhirnya banyak yang mensyarah. Salah satu yang mensyarah itu namanya Fazil Miqdad As-Sayyuri. Kalau nggak salah orang Baghdad, kalau nggak salah. Beliau juga yang menulis kitab Al-Lawamil Ilahiyah. Terus ada juga kitab Irfan fil Fiqhil Quran, kalau nggak salah. Al-Lawamil Ilahiyah itu kitab kalam, dan ada juga tentang kitab ini, tentang kitab Ayatul Ahkam. Kalau tidak salah judulnya Al-Irfan fi Fiqhil Quran, kalau tidak salah gitu. Dan kitab yang cukup bagus kalau teman-teman mau merujuk. Nah, beliau mensyarah kitab ini dinamakan syarahnya An-Nafi fi Yaumil Hasyri. Yani sesuatu yang bermanfaat untuk hari kebangkitan, padang mahsyar. Fi syarhi al-babi al-hadiyah asyar. Itu sekedar pengantar. Oke, kita baca mukaddimah muallif tuh. Jadi tadi yang ana jelasin tuh itu mukaddimahnya muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatul muallif. Pengantarnya penulis. Penulis yang ini pensyarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi iftigharul mumkinat. Di dalam ilmu balaghah, kalau teman-teman sudah pernah membaca, mempelajari, ada namanya bara'atul istihlal. Apa itu? Jadi biasanya dulu ulama-ulama kalau nulis kitab gitu kan ya, kan selalu ada pengantar tuh, atau kalau kita biasa suruh buat proposal, buat skripsi apa, selalu diminta mukaddimah tuh kan. Nah, biasanya mukaddimah, ulama dulu itu mukaddimah, dia akan menggunakan kata-kata yang kata-kata itu nanti berhubungan erat dengan pembahasan. Contoh, kalau misalnya dia mau buat buku yang membahas tentang astrologi, tentang ilmu perbintangan dan sebagainya, maka dia akan mengatakan mukaddimahnya, segala puji bagi Tuhan yang menciptakan bintang-bintang dengan 12 bujurnya. Kan gitu. Padahal nanti 12 bujur akan dibahas di ilmu kitab yang dia tulis itu. Nah, di sini juga begitu. Itu namanya bara'atul istihlal. Nah, beliau juga mengatakan segala puji bagi Allah yang mana itu? Alladzi dalla ala wujubi wujudihi iftigharul mumkinat. Di mana segala puji bagi Allah, di mana kebutuhan segala mungkin wujud menjadi dalil atas kewajibul wujudannya. Nah, ini seakan-akan mau ngarahin, kita ini lagi mau bahas ilmu kalam. Kenapa ada pembahasan iftiqar, mungkinul wujud itu muftaqir, butuh kepada siapa? Butuh kepada ghair. Nah, ghairnya ini tidak bisa mungkin wujud. Kenapa? Kalau semua juga mungkin wujud akan menjadi tasalsul. Akhirnya harus mentok di wajibul wujud. Makanya dikatakan dalla ala wujubi wujudi iftiqarul mungkin. Wa ala qudratihi wa ilmihi ihkamul masnu'at, dan juga dalil terhadap kekuatan, kekuasaan dan juga ilmu Tuhan itu adalah ihkamul masnu'at. Ihkam dari kata ahkama yuhkimu bab if'al, yakni kuat.
yakni muhkam. Kalau kita bilang muhkam, yakni kuat, yakni penuh dengan hikmah dan tidak ada kecacatan. Ihkamul masnu'at. Nah, dikatakan tidak ada kecacatan dan tidak ada kekurangan dalam masnu'at, yakni penciptaan. Mungkin teman-teman bilang, loh, terus gimana dengan anak cacat? Terus gimana dengan banjir, gempa? Itu kan zuhurnya secara zahir kita ngelihat, wah itu kecacatan dalam penciptaan. Nanti kita akan membahas tentang khair wa syarr, tentang kebaikan dan keburukan. Yani apakah orang cacat itu buruk? Apakah gempa itu keburukan, syarrun, ataukah itu kebaikan? Nanti insyaallah akan kita bahas. Al-muta'ali yakni sifatnya Tuhan. Yani Tuhan yang maha tinggi. An musyabahatil jismiyah, dari segala penciptaan, dari segala pentasbihan dan persamaan terhadap yang berjisim. Artinya di sini kita mau menegaskan bahwa Tuhan itu tidak berjisim. Ini merupakan nafyul tashbih. Jadi orang kan biasanya bilang ada mazhab kalam itu yang bilang Tuhan itu duduk di arash, seakan-akan Tuhan atau turun di 2/3 malam, punya tangan. Ini kita lagi mau menafikan itu, bahwa enggak loh, Tuhan enggak gitu. Yani dia bukan jisim, bukan jismi. Al-munazzah yani maha suci. Al-munazzahi bi jalali kursihi an munasabatin naqisat, dan dia juga maha suci dari segala penisbatan yang berkekurangan. Misalnya kayak apa? Dibilang, wah, Tuhan zalim. Seperti salah satu mazhab ilmu kalam yang mengatakan Tuhan boleh saja berbuat zalim, dan itulah pokoknya apa saja yang dilakukan Tuhan itu pasti adil, bahkan sekalipun Tuhan melakukan kezaliman. Nanti kita akan membahas tentang husni kubhi akli zati istilahnya. Yani apakah ada itu husni kubhi zati atau tidak? Ini jadi makanya saya katakan dia memberi kata pengantar yang insya Allah nanti semua akan kita bahas di pembahasannya. Nahmaduhu hamdan yamla'u aqtaral ardi was samawat. Kami memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang memenuhi segala penjuru langit dan bumi. Aktor jamaknya qutr, yani atrof, segala penjuru. Wa nashkuruhu syukron ala ni'amihil mutazahirati al mutawatirat. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur atas segala nikmat-nikmatnya yang memenuhi, yang mutazahir yakni yang tampak, dan mutawatir yakni yang penuh, yang banyak. Wa nasta'inuhu ala daf'il ba'sa, dan kami mohon kepada Allah Ta'ala untuk menepis segala keburukan. Wa kashfid darra'i fi jami'il halat, dan juga menyingkap segala keburukan di setiap keberadaan dan kondisi keadaan. Wassalatu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sahibil ayati wal bayyinat. Sallallahu ala Muhammad wa alihi. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul ayati wal bayyinat, al mukammil. Yani Nabi itu sebagai penyempurna. Penyempurna apa? So'irol kamalat. Bitarikatihi wa syari'atihi, yakni buka kurung tutup kurung. Yakni dengan tarikat dan syariatnya Nabi menyempurnakan segala kesempurnaan. Pertanyaannya, kalau sudah sempurna terus ngapain disempurnakan? Dikatakan al-mukammil. Ini bitari kita syariat itu buka kurung tutup kurung. Dikatakan al-mukammil apa? Sairol kamalat. Jadi segala kesempurnaan itu disempurnakan lagi. Ini gimana terus? Lebih sempurna. Di sini kita nanti akan membahas bahwa kesempurnaan itu bergradasi. Jadi nanti ada pembahasan arat, jauhar dan arat. Di mana arat itu salah satunya ada kaifiyah namanya. Ada kamiyah, ada kaifiyah, ada aina, ada mata. Mata yang kapan bukan mata, melihat mata yang kapan, aina di mana, kaifah yakni kebagaimanaan, kamiyah yakni ukuran, miqdar. Nah, kaifiyah itu
perbedaan antara kefiah dengan kamiyah itu, kalau kamiyah dia bermikdar, ini berukur. Sementara kalau kefiah dia tidak berukur, melainkan bergradasi. Makanya syiddat wa da'af. Itu pasti kefiah. Kesempurnaan termasuk salah satu makulahnya kefiah. Jadi dia bergradasi. Jadi bisa saja dia sudah sempurna tapi disempurnakan lagi, sudah sempurna terus disempurnakan lagi. Salatan, bagaimana solawatnya kita? Salatan tata'aqabu alaihim, solawat yang tata'aqab, ini muta'aqib, ini yang P dar P, apa istilahnya? Terus menerus dan berkesinambungan untuk keluarga Nabi dan keluarga Nabi. Kata akubil anat, seperti terus berlangsungnya waktu demi waktu. Anat jamaknya on. Al-on itu kan sekarang, on yakni waktu. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala lam yakhluqil alama abathan. Ini pembahasan tentang tujuan penciptaan. Nanti kita akan bahas. Makanya ini hanya mukadimah, tidak akan panjang lebar. Ini hanya mukadimah. Bahwa apakah di dalam hakikat penciptaan itu ada tujuan atau tidak? Ini Tuhan mencipta itu ada tujuan atau tidak? Ini dua pandangan. Ada yang bilang Tuhan punya tujuan, ada yang bilang Tuhan tidak punya tujuan, dan masing-masing punya dalil dan perang. Orang yang bilang Tuhan punya tujuan, dia bilang apa? Kalau Tuhan nggak punya tujuan, nggak sesuai hikmah. Sia-sia, nggak sesuai hikmah. Katanya Tuhan hakim, alim, tapi membuat sesuatu yang tidak ada tujuannya, sia-sia. Dan Tuhan mustahil karena Tuhan hakim, alim, kan gitu. Orang yang bilang Tuhan tidak punya tujuan juga punya dalil. Bilang, kalau Tuhan punya tujuan, dia butuh berarti. Berarti butuh. Karena tujuan itu yakni maksud, matlub, yakni sesuatu yang mau dicari, sesuatu yang mau dicapai. Berarti saat ini Tuhan tidak punya, belum mencapai. Berarti fikdan. Fikdanu syai' yakni naqis. Sedangkan Tuhan wajibul wujud. Ini jadi masing-masing berantem. Nanti insya Allah kita bahas. Ini biar manas-manasin teman-teman. Panas ya. Udah. Pertama dan kedua, Pak. Panas satu sebelah Bukhari. Jadi dikatakan fa inna Allah ta'ala lam yakhluqil alama abathan. Jadi Tuhan tidak menciptakan tidak menciptakan alam itu dengan sia-sia, fayakuna minal la'ibin, sehingga Tuhan akan menjadi orang yang bermain-main dalam penciptaannya. Kan orang yang main-main gitu. Contoh misalnya apa? Gabut. Misalnya di pinggir pantai ada pasir tuh kan, buat rumahan udah jadi bagus, das dibuang. Itu orang gabut istilahnya. Sia-sia, tidak ada kerjaan. Dan Tuhan munazzah an zalik, hakim. Sendiri tuh. Kalau buat pasir tujuannya nyenengin sendiri. Itu saja punya tujuan. Lah ini tidak punya tujuan. Iya. Itu saja antum masih bilang dia punya tujuan nyenangin. Lah ini tidak punya tujuan, hatta nyenangin diri sendiri. Bal, melainkan jadi karena Tuhan itu tidak menciptakan dengan kesia-siaan, lalu apa? Bal li ghayatin, melainkan Tuhan itu punya tujuan dalam penciptaannya. Wa hikmatin mutahaqqiqatin lin nazirin. Bahkan Tuhan itu punya tujuan dalam ciptanya. Waqad nassa ala dzalik ala tilkal ghayati bita'yin faqala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini salah satu dalil bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam penciptaan. yakni aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Disinilah masuk peperangan itu, disinilah masuk perdebatan itu. Dibilang Tuhan, iya, Tuhan tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk disembah. Lah Tuhan berarti butuh disembah. Memangnya kalau nggak disembah dia bukan Tuhan terus. Ini kan jadi perdebatan sengit. Fawajib, tapi insya Allah nanti pelan-pelan kita bahas. Fawajaba. Jadi karena Tuhan itu punya tujuan dalam penciptaannya, maka fawajaba ala kulli man huwa fi zumratil aqilin ijabatu rabbil alamin. Maka bagi setiap orang yang berada di dalam kelompok orang-orang berakal itu wajib untuk menjawab seruan Tuhan. Gimana? Memangnya Tuhan ada menyeru di sini? Dikatakan wajib ijabatu rabbil alamin. Wajib untuk mengijabah Tuhan. Memangnya Tuhan ada menyeru di sini? Tadi menciptakan itu tadi menunjukkan.
Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seakan-akan hendak mengatakan, wahai manusia, beribadahlah kepadaku. Lalu kita mengijabah seruan itu labbaik, kan gitu. Baik ya Allah. Walamma kana dzalika muta'azziran biduni ma'rifati bil yakin wajaba ala kulli arifin mukallafin tanbihul ghafilin. Oke, kita yakin bahwa Tuhan punya hikmat dalam penciptaan, dan karena itu dikatakan bahwa Tuhan itu harus disembah, kan begitu. Sehingga dan kita juga wajib untuk mengijabah seruan tersebut, kan ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah lalu serta-merta orang bisa mengijabah seruan tersebut? Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Berarti Tuhan harus disembah, kan itu? Harus punya ma'rifat. Apakah terus orang serta-merta bisa menyembah Tuhan? Oh, enggak bisa. Harus punya ma'rifat. Kenapa harus punya ma'rifat? Kamu mau nyembah siapa? Bagaimana caranya dia disembah? Bagaimana kita mensifati Tuhan sehingga dia layak disembah? Kan itu butuh pengetahuan tuh. Pertanyaannya, apakah memang semua orang bisa untuk bermarifat? Tidak bisa juga. Sehingga kita yang tidak bisa harus belajar, bagi yang bisa dan faham harus mengajari. Ini dikatakan dalil iltizam namanya. Jadi ketika di satu ayat, di satu riwayat, di satu dalil mengatakan bagi orang yang tidak faham wajib untuk belajar, maka dalil itu juga sekaligus menjadi dalil bagi orang yang faham wajib untuk mengajari. Kenapa? Karena antum bayangin misalnya Tuhan bilang, Yusuf, kamu wajib belajar. Oh ya Tuhan, saya wajib belajar. Tapi saya mau belajar ke siapa? Saya mau belajar ke Jufri. Jufri, saya mau belajar. Nah, Jufri-nya tidak kena dalil. Nggak diwajibin. Akhirnya tidak diwajibin, kan? Karena nggak diwajibin berarti boleh nolak. Jufri-nya bilang, Anda tidak mau ngajar. Terus Yusufnya mati. Ditanya Tuhan, kenapa kau tidak belajar? Yusufnya nyalahin Tuhan balik. Kau juga Tuhan, kenapa tidak maksa Jufri untuk ngajar? Kalau kau wajibin, maka aku bisa belajar. Aku mau belajar tapi dia tidak mau ngajarin. Tuhan juga tidak bisa marahin Jufri. Jufrinya mati juga. Ditanya Tuhan, kau kenapa tidak ngajarin? Jufri bilang, ya kau tidak wajibin saya. Kalau kau wajibin saya, maka pasti akan saya lakukan. Tuhan bilang, oh saya wajibin. Bagaimana? Ketika saya wajibin Yusuf untuk belajar, pada saat yang sama dengan dalil iltizam, maka saya mewajibkan orang yang paham untuk mengajari. Begitu. Maka karena menyembah Tuhan itu tidak bisa tanpa ma'rifat, muta'azziran. Walamma kana dzalika muta'azziran biduni ma'rifati bil yakin. Tanpa keyakinan dan ma'rifat, dengan keyakinan kita tidak bisa menyembah Tuhan, wajib ala kulli arifin mukallafin tanbihul ghafilin. Maka bagi orang yang mampu, yang faham, yang mutabahir dalam ilmu kalam, dia harus mengingatkan dan menyadarkan orang-orang yang ghaflah dan lalai. Terus apa lagi? Satu. Yang kedua, irsyadud dolin, dan juga memberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Gimana caranya? Gimana caranya? Bitakriri muqaddimatin zawati afhamin wa tabyin. Yani dengan menyampaikan, takrir ini menjelaskan, dengan menjelaskan mukaddimah yang zawatu ifham. Ada kaidah? Antum afham atau ifham betulnya? Afham saja. Ifham di sini. Ya, jadi ini ada kaidah. Dia ada harakatnya dia. Misalnya di atas. Ya, insya Allah tidak ada harokat semua. Ada kaidah di ilmu sorof. Yani setelah kata zu, kalau setelah kata zu itu masdar, maka bukan zu masdarnya. Misalnya gini. Zu sahibatin. Zu kan bermakna sohib. Zu itu bermakna sohib, yani pemilik, sohib pemilik. Nah, setelah kata zu itu lihat, apakah dia isim selain masdar, yani ada disebut ismul makna, ada disebut ismul zat, kan ya. Jadi isim itu kan terbagi dua, ada ismul makna, ada ismul zat. Teman-teman kan baru selesai sorof, insyaallah masih hafal lah. Nah, isim itu ada dua, ada ismul zat, ada ismul makna. Ismul makna ini ismul hadas, ini masdar. Nah, coba lihat
setelah kata zu, kalau dia ismu zat, seperti misalnya zu kitabin, maka dimaknainya yakni malikul kitab, yakni pemilik kitab. Tapi jika setelah zu itu masdar, maka dimaknainya isim fa'il. Misalnya contoh, zu kudratin, Orang-orang yang memiliki kekuatan. berarti qadir. Yang kuat. Kan gitu. Orang-orang yang memiliki kekuatan yakni qadir. Tapi kan tidak bisa orang-orang yang punya kitab yakni Katib. kotib. Nggak bisa. Kenapa? Belum tentu anak kotib. Anak punya kitab tapi belum tentu anak kotib. Jelas nih. Jelas. Jadi setelah zu, kalau dia masdar itu dimanai ismi fa'il. Nah, ini kita mau baca afham atau ifham. Kalau kita mau baca ifham, berarti dia bermakna ifham kan? Ifham itu kan masdar bab if'al tuh. Afhama yufhimu ifham. Berarti dia menjadi ismi fa'il. Menjadi mananya? Mufhim. Yani fahmonande. Yani yang memahamkan. Atau kalau kita membaca afham, dia menjadi jamak. Jamaknya apa? Afham kan jamak. Yani pemilik fahaman. Pertanyaan apa mukaddimah? Ini kita debat Hauzawi. Mukaddimah. Ini dia pemilik fahaman-fahaman atau dia sebagai pemaham? Pemilik pemahaman. Paham dong. Oh iya, mukaddimah. Iya, mukaddimah ini sugro, kubro dan sebagainya. Ini dia pemilik fahaman kah? Atau dia yang memahamkan kah? Yang memahamkan. Yang memahamkan. Berarti kita Jalan kitab itu jalan. zawatu ifhamin wa tabyin. Di mana mukadimah ini pemilik ifham, yakni mufhimat. Mufhimat wa tabyin. Dia sebagai ketika dikatakan zawatu tabyin, yakni mubayyinat, yakni yang menjelaskan, yang menerangkan. Terus mukadimahnya apa itu? Jadi dikatakan Nabi itu harus orang-orang yang berakal orang-orang yang berakal, yang mampu, yang faham itu harus menjelaskan mukadimahnya. Apa itu mukadimahnya? Famin tilkal mukaddimati al mukaddimatul mausumatu bil babi al hadiyah asyar. Salah satu mukaddimah, yakni salah satu hal yang bisa mengantarkan kita pada pemahaman terhadap ilmu tauhid adalah kitab bab hadi asyar ini. Minta sahni fi syekhina. Salah satu dari tulisan-tulisan karya dari ustadz kami. Siapa itu? Wa imamina al-alimil a'lam al-afdalil akmal sultani arbabit tahqiq ustadzi ulit tanqih wa tadqiq muqarriril mabahisil aqliyah muhadzibid dalail syar'iyyah ayatillah fil alamin warisi ulumil anbiya'i wal mursalin. Ini sebenarnya cukup. Warisi ulumil anbiya'i wal mursalin. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ini sudah cukup. Ulama dulu suka mentamjid sesama. Jamalil millati wad din Abi Mansur Al Hasan Ibni Yusuf Yusuf. Kenapa Yusufa? Kenapa Gair Munsarif? Bukan Kalimantan. Ajam. Berapa syarat? Syaratnya Satu. alam sama Akal. Ada wasaf satunya Ustaz. Alam sama aja. Alam sama aja. Ya, kita sedikit bahas nahu. Bin Yusuf ibni Ali ibn al-Mutahhar al-Hilli qaddasallahu ruhahu wa nawwara dorihahu. Amin. Fa innaha ma'a wijazati lafziha katsiratul ilm. Mukaddimah ini, yakni kitab bab hadi asyar ini ringkas, aslinya 2 halaman. Tapi di syarah dia jadi 50 halamanan. Aslinya 2 halaman. Maka dikatakan ini mukaddimah ini, kitab ini ma'a wijazati lafziha. Ringkas, dengan kalimat yang ringkas tapi katsiratul ilm. Ilmunya banyak. Wa ma'a ikhtisari takririha katsiratul ghun. Dan dengan ringkasnya tulisannya memiliki ganimat yang kaya raya.
Wa kana qad salafa minni fi salifiz zaman an aktuba syai'an yu'inu ala halliha bitakririd dalaili wal burhan. Sebelumnya telah berlalu di masaku, dia bilang waqad salafa minni, sebelumnya telah berlalu di masaku fi salifiz zaman, di masa yang lalu, an aktuba syai'an, aku sudah membuat syarahnya, istilahnya penjelasan tentang kitab ini, an aktuba syai'an yu'inu ala halliha, di mana penjelasan ini itu bisa membantu menyelesaikan persoalan kitab bab hadis asyar. Bitakriri dalail wal burhan, lengkap dengan penjelasan, dalil-dalil dan sebagainya. Pertanyaan, ngapain kamu tulis waktu itu? Dikatakan ijabatan lil timasi ba'zil ikhwan. Itu karena menjawab permintaan dari teman-teman, sebagian teman-teman. Summa akatni an itmamihi awaikul hudsan. Hudsan atau hadsan? Hadasan, punya antum hadasan? Enggak ada harokat. Hadasan itu apa hadasan? Dua kejadian. Dua kejadian itu apa maksudnya? Kejadian sekarang Fil mustaqbal. Siang dan malam. Ini istilah orang Arab. Jangan ditulis dulu, jangan tulis. Menyebutkan siang dan malam itu dikatakan hadasan. Berarti musanna. Ini tarkibnya apa di sini? Hadasan. Tarkibnya apa? Mudhofilah harusnya? Iya. Harus. Musanna harusnya? Itulah kenapa Ana tidak membaca hadasan, tetapi membaca hudsan. Hudsan itu apa? Hudsan ini jamaknya hadas. Hadas jamaknya hudsan. Yani kejadian-kejadian. Awaikul hudsan, yani awaik jamaknya aik. Yani yang mengohkan. Ok itu kan okkah, orang Arab bilang okkah itu yani kayak gitu, kayak ini kayak aneh, ini lagi okkah nih sekarang, ngeselin. Dia kan awaikul hudsan, yani kejadian-kejadian yang membuat anak ribet, yang membuat anak jelimet, itu telah membuat anak menghalangi anak dari menyelesaikan tulisan tersebut. Jadi kitabnya tidak selesai waktu itu dia syarah. Wa musadamatud dahri al khawan, dan juga kejadian-kejadian zaman yang berkhianat kepada saya. Maksudnya apa? Ya maksudnya sibuk kerja, ini kayak kita talabeh kan, syariah dah cukup, cemas kalau macam sugul. Ya, itu kita bisa mengatakan musadamatul dahri al khawan. Jadi besok-besok kalau teman-teman sugulan tinggal jawab, musadamatul dahri al khawan. Idza kana saddan lil mar'i an bulughi iradatihi, ketika kejadian-kejadian ini menghalangi orang, yakni menjauhkan orang dari sampainya dia kepada tujuannya. Wa hailan bainahu wa baina talibatihi, dan juga talibah, jangan talabah ya. Talabah itu jamaknya talib. Bacanya talibatihi. Permintaan. Yani keinginan. Tujuannya nih. Dan juga hail yani mane, dan juga menghalangi dia dari capaian-capaiannya itu. Summa ittafaqal ijtima' wal mudzakaratu fi ba'dzil asfar. Lalu terjadilah sebuah pertemuan dan perbincangan di sebagian perjalanan saya. Dengan siapa? Matarakumil ashghali wa tashwishit afkar. Dengan segala macam kesibukan yang saya miliki, saya masih jalan-jalan safar ke sana ke sini. Lalu faltamasa minni ba'dzu sadatil ajilla. Sebagian dari para ulama, ya sadat bukan sayyid maksudnya, ini sadatul ajilla, yakni tokoh-tokoh. Sebagian dari tokoh-tokoh meminta kepada saya anoi dan nazar, aku untuk kembali merujuk kepada tulisanku yang dulu aku pernah tulis itu. Wa tadzakur lima kuntu kad katabtu awalan, yang dulu aku pernah tulis coba terusin gitu. Wal muraja'ata ila ma kuntu kad jama'tu fa ajabtu multamasahu. Maka aku menjawab, mengiyakan permintaan mereka. Idz kad aujaballahu ta'ala alayya ijabatahu, karena Allah Ta'ala juga telah aujabah yani ijab, mewajibkan, telah mewajibkan kepadaku untuk mengijabah permintaan si tokoh tersebut. Pertanyaannya, kapan Allah Ta'ala
mewajibkan, ha? Yang orang tadi. Ahsan, kaidah iltizam tadi. Ahsan. Jadi jangan nanti kita mati terus bilang, Ana kan nggak kau suruh ngajar Tuhan. Tuhan bilang loh, ketika Ana nyuruh orang belajar, pada saat yang sama Ana nyuruh kamu harus belajar. Hadza maqillatil bid'ah. Ini dengan segala macam ketidakmampuanku. Wa kasrati syawagilil munafiyah lil istita'ah, dan segala macam kesibukan yang bertentangan dengan kemampuanku untuk meneruskan tulisan itu. Ha ana, inilah aku, asyra'u fi dzalika mustamiddan minallahi ta'ala al-ma'unata alaihi, dan aku bersandar kepada Allah Ta'ala untuk meminta bantuan kepadanya. Mutaqarriban bihi ilaihi wa samaituhu an-nafi'a yaumal hasyri fi syarhi babil hadiyah asyar wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaiha unibu. Ini ceritanya Alamah Hillinya? Bukan. Ini masih mukadimahnya Fauzil Miqdad. Kita pause dulu 10 menit ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.